Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini alhamdulillah Allah membangunkan kita sehingga kita dapat melaksanakan kembali ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin setiap pada salat subuh. Mudah-mudahan kajian ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dengan bertambah ilmu. Insyaallah bertambah pula kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat kita yang sudah kita raih selama Ramadan, insyaallah semangat itu tetap melekat. Jadi tidak kendur. Berjamaahnya demikian. Kalau kemarin kita sholat Idul Fitri bisa maksimal, mudah-mudahan maksimalnya sholat Idul Fitri itu bisa kita bawa juga ke bulan Syawal sampai nanti ketemu Ramadan kembali. Dan itulah insya Allah menjadi orang yang berhasil memetik, mengambil pelajaran keutamaan Ramadan sebagai motivasi bagi kita, dan itu terus mampu kita tingkatkan. Manakala semangatnya hanya di bulan Ramadan saja, maknanya dia hanya sukses pada saat bulan Ramadan, pasca Ramadan kembali kepada semula. Guru-guru kita sering membuat analogi seperti ulet yang menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu sehingga keluar Ramadan begitu indah, semangat ibadah terus menyala, dan mudah-mudahan ini harus kita pertahankan. Dan kalau itu tidak bisa menjadi introspeksi bagi kita semua, setelah Ramadan malah kendur, setelah Ramadan malah tidak ada peningkatan sama sekali. Kalau di dalam Ramadan kita bisa 11 rakaat bagi yang 11, yang 23 bisa 23. Kenapa di bulan Ramadan kita itu enggak kita pertahankan? Minimal sama, syukur bisa ditingkatkan. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi PR bagi kita semua, supaya apa? Kata Pak Kiai Zainuddin Amjad almarhum itu, kita ini enggak terjebak pada kegiatan rutinitas ritual belaga katanya. Jadi hanya kegiatan rutin, habis itu balik lagi, habis itu balik lagi. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita semua, PR bagi kita semua, dan usia tidak pernah bisa dihentikan. Tubuh ini semakin hari semakin lemah. Kemampuan ibadah kita juga semakin biasanya jalan itu sudah masih kuat begitu. Nah, semakin hari semakin melemah. Nah, yang menjadi barometer bagi kita adalah saat kuatnya kita itu ngapain. Nah, gitu menjadi PR bagi kita. Kuatnya semangat ketika lemah secara alamiah memang sudah enggak mampu sholat 23 rakaat, sholat 11 rakaat, insya Allah lemahnya kita dicatat seperti masih kuatnya. Nah, tapi kalau kuatnya saja sudah gak bisa jadikan barometer, mau jamaah males, mau puasa juga ogah-ogahan, akhirnya tidak ada standar yang bisa digunakan. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus kita meningkatkan
kualitas ibadah kita kepada Allah sambil kita duduk, kita niatkan i'tikaf karena Allah. Mudah-mudahan duduk kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah bagi kita semua. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai pengantar, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan terus kita disiplin. Kemarin berita di Singapura di lockdown sampai tanggal 26 kalau tidak salah. Malaysia juga ya. Nah, jadi ini sudah masuk gelombang kedua. Saya kebetulan ada kawan diklat PIM 3 waktu kemarin tuh, saya komunikasi di Singapura menjadi akses pendidikan di Singapura. Memang di sana sangat ketat lockdown beneran. Jadi semua pokoknya di rumah. Nah, ini menjadi renungan kita, dan kita jangan terlena dianggapnya kita ini sudah beres, padahal kita belum, gitu Bapak dan Ibu. Malaysia kalau bagus tadi juga demikian, apalagi India lebih dahsyat lagi. Setiap hari pertambahan orang yang terkena COVID itu luar biasa, karena penduduknya sana kan hampir 3 miliar ya penduduknya. Nah, kita ini sudah 47.000 yang meninggal dunia. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita tetap disiplin, jamaah rahmatullah, supaya kita tidak menyesal kalau sudah disiplin, sudah taat dengan aturan, masih saja kita terkena, walaupun kita berlindung. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari mara bahaya ini. Insya Allah kita sudah gugur kewajiban kita, ikhtiar kita untuk menghindari COVID ini. Kepada Al-Karam Ustaz Haji Sumarjoko disilakan hormat. Dari Masjid Idihatul Muhajirin mengucapkan selamat mengkajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد رسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratil kiram, alim, ulama, asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pendengar Radio Ittihad 107 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah, salawat beriring salam. Tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bacaan Jalalain kita, masuk ayat yang ke-53 surah Hud. Ayat yang ke-53 surah Hud. Sebelum kita baca, kita kirimkan barokah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, wabil khusus mufassir. ونفعنا وإياكم في الدين والدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ayat sebelumnya kemarin menjelaskan bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Hud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud, kaumnya namanya kaum Ad. Mereka ini mengingkari Allah, mereka bermusyrik, mensekutukan Allah, menyembah patung dan berhala. Kemudian Nabi Hud datang memberikan risalah yang benar, mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah. U'budullah, sembahlah Allah. Kemudian Nabi Hud mengatakan, beristighfarlah kalian semua, tobatlah kamu kembali kepada Allah, maka Allah akan turunkan air dari langit. Karena mereka diuji oleh Allah dengan 3 tahun kemarau. Tidak ada tanaman, hewan mati, perempuan-perempuan tidak bisa hamil. Nabi Hud memerintahkan istighfar kamu kepada Allah, minta ampun, kemudian taubat kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan kekuatan kepada kamu. Dengan kekuatan harta, kekuatan anak, kekuatan mal, fisik kamu. Tetapi apa yang dikatakan oleh kaumnya? Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Qalu, berkata siapa? Kaumnya Nabi Hud. Ya Hud, wahai Nabi Hud, ma ji'tana, tidaklah kamu datang kepada kami bibayyinatin, dengan membawa bukti yang nyata, burhanin ala qaulika, bukti dari perkataan kamu. Nah, begitu Pak. Wa ma nahnu bitariki alihatina, wa ma nahnu, dan tidaklah kami bitariki, akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, angkaulika, karena perkataan kamu. Aulikaulika, ailikaulika, karena perkataan kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin,
dan tidaklah kami laka kepada kamu bimukminin akan percaya. In aimana qulu fi sya'nika illa taraka. In bimakna ma, tidaklah perkataan kami fi sya'nika dalam perbuatan kamu illa kecuali i'taraka, menimpa kepada kamu, asobaka maksudnya musibah kepada kamu, memberikan itu ba'du alihatina sebagian dari Tuhan-Tuhan kami, bisu'in dengan memberikan penyakit yang jelek, fakhabbalaka lisabbika ayyaha fa'anta tahdi. Jadi kata kaumnya Nabi Hud itu, Pak, jeleknya luar biasa. Hud, karena engkau menghina Tuhan-Tuhan kami, maka kamu dibikin gila oleh sebagian Tuhan kami. Oh, begitu itu perkataannya kaumnya Nabi Hud itu. Qala, berkata Nabi Hud alaihi salatu wassalam, inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ini sesungguhnya aku ushidullaha, bersaksi kepada Allah, alayya atas diriku, washhadu dan saksikanlah kamu semua, anni sesungguhnya aku bari'un, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang telah engkau sekutukan, dari apa yang telah engkau persekutukan, bihi dengan ma, min dunihi dari selain Allah, fakiduni maka jalankanlah tipu dayamu kepadaku, ikhtalu fi halaki, bagaimana usaha kamu untuk mencelakakan aku, jami'an semuanya. Semuanya itu siapa? Antum wa ausanukum, kamu semua dan berhala-berhala kamu. Summa la tundirun, kemudian jangan engkau beri tangguh aku hari ini juga, kalau memang kamu bisa membuat aku celaka. Nah, hadirin rahimakumullah, 3 ayat dulu kita baca. Hadirin, apa yang dilakukan oleh Nabi Hud kepada umatnya, mengajak mereka kepada agama yang benar. Setelah 8 generasi dari Nabi Nuh, maka tauhid tergerus menjadi musyrik. Orang yang awalnya menyembah Allah kemudian menyembah berhala. Menyembah berhala yang awalnya mungkin orang ragu karena beranak pinak, karena itu dari bapaknya ke anaknya, anaknya ke cucunya, cucunya ke cicitnya, sehingga kesalahan ini sudah dianggap seperti sesuatu yang benar, padahal itu salah. Kemudian Nabi Hud memperingatkan umatnya, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tapi jawabnya umatnya Nabi Nuh, ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin. Ada 4 jawaban, Pak, yang diberikan umatnya Nabi Nuh. Yang pertama, Hud, kamu hanya ngomong doang, nggak bawa bukti nyata. Kalau kamu nggak ada bukti yang nyata yang bisa kami lihat, yang kami bisa rasakan, ya kamu NATO, no action talk only, gitu kalau anak-anak bilang. Bisa ngomong doang loh. Nggak usah suruh kami tobat dulu, nggak usah suruh istighfar dulu. Kalau memang kamu bisa menurunkan hujan, turunkan deh. Oh, itu pertanyaan apa? Jawabannya kaumnya Nabi Nuh begitu, Pak. Sudah bukti nyata saja deh, nggak usah banyak omong. Padahal, Pak, harusnya kata ulama, ketika umatnya Nabi Nuh memakai akal yang sehat, memakai jiwa yang bersih, mana ada patung kok bisa memberikan manfaat?
Mana ada patung kok bisa memberikan madharat? Ini karena apa? Karena mereka nggak mau pakai akal mereka yang sehat. Coba, sebodoh-bodohnya orang, Pak, tidak akan mengakui kalau patung benda yang mati itu bisa memberikan manfaat atau memberikan madharat. Nggak ada. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad berdakwah. Bagaimana Lata, Uzza, Manat, Hubal di sekitar Ka'bah itu disembah. Padahal Tuhan mereka dikencingi tikus, dikencingi rusa, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Diberakin burung, dia nggak bisa membersihkan dirinya. Kan begitu, Pak. Jadi ketika umatnya Nabi Hud mengatakan bawa dong bukti yang nyata, ini karena memang apa? Kerasnya hati mereka menolak kebenaran. Padahal kalau mereka mau berpikir secara rasional, harusnya apa yang disampaikan Hud itu benar. Tuhan itu ya Allah, bukan patung-patung itu. Kan begitu, Pak. Masya Allah. Jadi ini pertama jawaban kaumnya Nabi Nuh. Majid dan Nabi bayyinatin. Kemudian yang kedua, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Nuh, kami tidak akan pernah meninggalkan sembahan-sembahan kami karena omongan kamu. Never and never. Oh begitu. Tidak